karena tergiur umroh murah, terus habis itu ada bonusannya gratis, ujung-ujungnya tidak Nggak berangkat berangkat. kayak Ya, gitu. betul. Oh, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Check In Baitullah, podcast yang diinisiasi oleh Lintas Persada, Tours and Travel, sebuah ruang berbagai informasi, inspirasi, dan juga edukasi seputar ibadah umroh dan haji. Agar perjalanan Anda menuju Baitullah menjadi lebih nyaman, aman, dan juga penuh keberkahan. Saya Lisa Zulia yang akan menemani sahabat dalam episode kali ini. Barang sahabat Baitullah, sekedar informasi beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar berita tentang jamaah yang gagal berangkat umroh karena tertipu travel yang tidak bertanggung jawab. Ada juga yang sudah menabung bertahun-tahun bahkan menjual aset namun impiannya untuk beribadah kepada tanah suci harus tertunda. Lalu bagaimana cara memilih travel umroh yang aman, resmi dan juga terpercaya? Nah, untuk membahasnya kali ini kita telah hadir bersama narasumber kita yang sangat berkompeten ya dalam bidangnya, yaitu Bapak Hadi Purwanto SE. Selaku manajer marketing dan juga humas di Lintas Persada Tours and Travel. Baik, Pak Hadi sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Mbak Masya Lisa. Allah. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa ini. Alhamdulillah. Dompetnya sehat Pak Hadi? Kenapa? Dompetnya? Oh, sehat sekali ini, Masya alhamdulillah. Allah, iya. Ini kelihatannya seger banget ya. Iya Pak Hadi, ini bener ya? Dari manajer dan juga humas di Lintas Persada, Betul, betul? betul. Kebetulan saya diamanai untuk ngurusin masalah humas dan Iya. insya Allah kita fokusnya di Oh, dunia marketing. betul. Pak Hadi ini kira-kira sudah berapa kali nih berangkat ke Baitullah? Kayaknya kok Wah, kelihatannya ini loh udah berkali-kali gitu loh Pak. wah, alhamdulillah ya, keberkahan luar biasa. Jadi kalau ke Tanah Suci hampir 20 kali, Mbak. Masya Allah 20 kali loh sahabat. Coba ini luar biasa. 20 kali Pak Hadi. Itu gratis atau bayar sendiri? Ada yang bayar Heeh. dulu tapi Iya. alhamdulillah banyak gratisnya. Masya Allah luar biasa tuh tangan dong buat Pak Hadi. Oke Pak Hadi. Terima kasih ya Pak Hadi sudah hadir Yap. pada acara kita kali ini. Mungkin kali ini saya akan memberikan pertanyaan terkait yang banyak beredar ya di masyarakat terkait travel yang non ilegal. Ya, yang kayak gitu. Mungkin pertanyaannya pertama, langsung aja ya Pak Tia ini ya. Oke, langsung boleh. Langsung saja yang pertama, masih banyak masyarakat Pak Hadi yang bingung memilih travel umroh ya. Sebenarnya apa sih resiko terbesar jika memilih umroh travel yang salah? Resikonya tuh seperti apa Pak Hadi? Oke ya, jadi gini Mbak Lisa, memang berbicara masalah umroh haji itu marketnya kan memang rata-rata orang-orang yang sudah dewasa atau mbah-mbah sepuh ya. Nah, ini memang butuh edukasi yang luar biasa, terutama mbah-mbah yang posisinya di desa karena dia mungkin enggak pernah lihat HP atau mungkin juga jarang lihat medsos ya. Akhirnya kadang ketemu dengan orang yang memang dianggap dipercaya, oknum-oknum tersebut, kadang dia sudah enggak peduli travelnya apa, yang penting dia menitipkan uangnya kepada si A atau si B yang menurut beliaunya itu dianggap adalah orang kepercayaannya. Aman, dianggap aman Ya, gitu ya. gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Terus kadang juga masyarakat itu enggak paham regulasi bagaimana sih memilih travel yang benar-benar ini aman dan memang benar-benar sudah legalitasnya ada dan lain-lain itu sampai sekarang memang yang terjadi itu hanya percaya kepada oknum ya atau A, si B lah. Kadang betul. keberangkatannya juga enggak jelas, Nggak kadang ada yang jelas. uangnya diminta dulu,
6 bulan katanya, ada yang tahun depan katanya. Padahal regulasi umroh kan enggak seperti itu. Kan Iya. setiap waktu, setiap bulan sudah bisa Oh, berangkat. gitu ya. Jadi memang harusnya lebih diedukasi gitu ya Pak Hadi Betul, ya kepada betul. masyarakat. Oke. Baik, langsung yang kedua Pak Hadi, ini apa sih ya tanda-tanda awal ketika travel umroh itu perlu diwaspadai Pak Hadi? Yang pertama yang jelas itu adalah legalitas ya. Itu kunci Oke, utama ya, itu paling penting. legalitas. Karena apa? Memang aturan dari Kemenhad sendiri, jadi Mm-mm. kalau dulu kan Kemenak, sekarang menjadi Kemenhaj, Kemenhad ya, oh ya. Kementerian Umroh dan Haji. Itu travel wajib ada legalitas atau ada izinnya. Itu Izinnya. nomor satu ya. Oh, Kalau memang belum berizin, kan memang tidak boleh aturannya untuk memberangkatkan jamaah atau jamaah. mengepulkan atau mengumpulkan jamaah kan tidak boleh Mbak, harus ada izinnya, yaitu ada izin namanya PPIU itu. Begitu berarti Jadi itu harus ya ada pertama filternya harus oh, di situ dulu, baru nanti ada pemilihan filter-filter yang lain. berarti jamaah harus memfilter itu Legalitas ya betul, nomor legalitasnya. satu itu. Nah, itu Terus ngeceknya gimana Pak Hadi ketika ya kan di internet bisa. ya Yang betul. keduanya yang paling kuat adalah kantornya di mana. Oh Nah, gitu. itu sangat penting ya, harus jelas kantornya, alamatnya, terus aktivitas kantornya juga harus di tracking Harus benar-benar enggak. oh ya Nanti ada tulisan alamatnya tapi aktivitasnya enggak ada. Nah, itu perlu diwaspadai juga Mbak Lisa. betul. Oke. Sangat beresiko sekali ya Pak Hadi jika Betul, sebuah travel itu tidak ada tidak ada legalitasnya. legalitas. Oke. Terus harga yang terlalu murah kayak gitu, Pak Hadi, berangkat cepat kayak gitu, itu apakah juga perlu diwaspadai Pak Hadi? Jadi gini, rata-rata orang atau masyarakat itu banyak tergiur dengan harga Harga murah. murah. Padahal mereka-mereka ini tidak paham regulasinya gitu loh. Sekarang apalagi dengan kenaikan aftur, otomatis tiket pesawat kan meningkat ini ya, Meningkat ya 2 kali karena kan lipat lah. betul Yang semulanya agak sekian, sekarang sudah berubah sudah total. Jadi berubah. makanya bahasa umroh murah itu Murah? sebenarnya nggak ada. Iya, Oh, apalagi gak ada ada. embel-embelnya 3 gratis 1 itu wajib hati-hati Wajib karena memang diwaspadai betul Pak betul. Hadi. Jadi kemarin ada Oh, beberapa betul. kejadian juga gitu karena tergiur umroh murah terus habis itu ada bonusannya gratis, ujung-ujungnya tidak Nggak berangkat berangkat. kayak Ya gitu. betul. Oh, betul. Oke. Terus selanjutnya tadi ya karena masyarakat banyak tergiur harga murah. Lalu bagaimana ya cara membedakan promo yang wajar dengan yang patut dicurigai? Itu Oke. gimana Pak Hadi? Jadi Coba. gini, kalau berbicara masalah harga, makanya masyarakat harus paham regulasinya, harga itu komponenannya meliputi apa saja Oh untuk gitu. keberangkatan umroh. Misal Ya. tiket pesawat itu paling tidak kan 60 sampai 70 dari komponen masalah paket umroh ya. Harganya paketnya Ya gitu ya. betul. Oh. Habis itu belum Belum visanya, belum visanya, nanti apa tiket tiket pesawat, terus hotelnya di sana, makannya seperti iya betul. apa, terus bagaimana nanti yang mendampingi mutawibnya, terus di sana nanti city tournya kemana, butuh akomodasi, Iya. butuh pendampingan dan lain-lain lah. Nah, terus juga banyak masyarakat juga tidak paham ya, jadi taunya itu hanya sekedar harga saja, padahal komponennya banyak ini. Oh, seperti itu ya Pak Hadi. Tapi komponen yang perlu diperhatikan itu yang komponen yang seperti apa Pak Hadi? Yang paling utama. Iya, yang paling utama yang harus diperhatikan itu yang apa? Jadi gini, kalau memangnya travel itu open ya, Heeh. jadi start dari flyer kita udah jelas, di situ udah tertulis semuanya Mbak, mulai dari nama travelnya, legalitasnya, terus paketnya, misal paket 12 hari, nah, itu di Heeh. situ ada keterangannya, include apa saja. Kadang di situ belum tertulis, yang di luaran sana ya, belum yang namanya perlengkapan, belum Iya, yang namanya handling, handling, belum namanya asuransi, belum betul. namanya banyak sekali. Visa dan Jadi sebagainya itu ya. itu yang Heeh. harus diutamakan ya tadi keterbukaan dari travelnya. Travelnya. Betul. Jadi Oke. paling enggak jamaah sudah paham dari awal. Iya. Jadi harus misal kalau jamaahnya itu tua, berarti juga harus dikasih edukasi lagi gitu berarti Iya, ya. wajib Heeh, paham. Mungkin dari jarak harus. hotelnya,
Kenapa ini Iya, harganya kok sekian? Oh, hotelnya ternyata hanya iya, 50 meter. betul. Jangan dibandingkan dong dengan hotel yang 1 kilo. Lah, maksudnya Iya, gitu. Terus paket 9 hari, jangan dibandingkan dengan yang 16 hari 16 pasti hari. Iya, beda. soalnya kan beda Beda harinya gitu ya kan. paketnya, Heeh, betul. betul. Beda fasilitas kalau di Hmm, kami ya. jadi memang kita harus tahu fasilitasnya juga ya. Kalau memang Betul. fasilitasnya bagus, pasti harganya juga Beda, sangat ya. bagus gitu ya. Ya. Gitu, betul Pak Hadi. Oke, sangat luar biasa. Selanjutnya mungkin pengalaman Pak Hadi ya. Pertanyaan apa yang ditanyakan biasanya ya oleh jamaah atau calon jamaah ini ya kepada pihak travel sebelum mendaftar? Itu biasanya apa Pak yang ditanyakan? Jadi yang pertama mesti proses cara bayarnya. Terus yang Oke, kedua, prosesnya. ya, jadi paketan ini itu biasanya hotelnya jaraknya Berapa berapa meter meter, gitu, terus nanti heeh. fasilitasnya apa Apa? saja, terus sebelum itu Hmm, apakah ada manasiknya di mana, terus mm-mm. ada yang dampingin enggak, kan gitu. Jadi itu rata-rata pertanyaan jamaah. Pertanyaannya. Hmm, mungkin eh, kantornya juga Pak Dia Oh itu perlu iya, itu ditanyakan jelas. juga ya Jadi Masnya ya. balik ke awal tadi, yang pertama mesti legalitas, perizinan. Heeh, Yang kedua, kantornya di kantornya di mana? mana Ya. gitu. Ya kalau lintas Pulsar ini kantornya di mana Pak Adi? Alhamdulillah kantor pusatnya ada di Kabupaten Tuban, tepatnya di Oke. Jalan WR Supratman nomor 20 Tuban. Mm-mm. Kok ada cabangnya juga? Ada cabangnya di Lamongan, di Oh, perumahan apa itu namanya? oh Greenland, terus juga Greenland. ada di Surabaya di daerah Oh, Wiyung sana. Wiyung. Kita juga ada Oh, cabang insya Allah di Bali, di Masya Allah. Jimbrana Jadi sama sudah lupas berarti. mana Buleleng, dan Oh, kita juga Buleleng. hampir seluruh di Jawa Timur sudah ada perwakilannya, Mbak Lisa. Oh, jadi sudah sangat menyeluruh ya Pak Adi Iya ya. betul. Masya Allah, luar biasa. Oke, lanjut Pak Adi ya. Siap. Masih semangat kan Masih ini? Oke. semangat. Ini nggak ada jajan apa makanan gitu ya Pak Adi ya? Nggak ada, Nggak itu ada. nanti Oh, kita ngambil gimana di ini? bawah aja ini. Oke, lanjut aja nih. Pentingnya pelayanan setelah jamaah mendaftar. Nah, itu gimana Pak Adi? Pentingnya pelayanan servis kepada jamaah setelah mendaftar. Oke ya, di kami di Lintas Persada konsepnya memang fokus di pelayanan ya. Jadi setelah daftar itu tidak boleh jamaah atau habis itu ditinggalkan. Dalam arti Ditinggalkan. dicuekin atau mungkin sudah lost kontak ya. Jadi kita harus perhatikan beliaunya kebutuhannya apa saat Mm-mm. proses menunggu keberangkatan ini. Mungkin pengurusan paspor. Oh Kalau ada ya. kendala kita siap dampingi, siap bantu menyelesaikannya. Hmm. Yang keduanya nanti mungkin kebutuhan-kebutuhan beliaunya pada saat sebelum berangkat kan kita ada manasik. Oh, Nah, itu kita harus dampingi. Nanti setelah manasik udah kita jelaskan semuanya. Mungkin dari perlengkapan yang harus dibawa, terus nanti seperti apa prosesnya. di Dan sana gitu ya. kita dari Lintas Persada setat berangkat, setat dari tanah air Mm-mm. sampai di Tanah Suci sampai balik lagi kan pasti didampingi oleh tour leader yang sudah Oh berpengalaman dan gitu. bersertifikasi BNSB. Itu tour leadernya berapa Pak Adi? Kalau satu grup misal ada keberangkatan satu bis ya, kalau Heeh. kita biasa nyampaikan itu satu bis satu tour leader dan insya Allah Oh, satu mutawib. Jadi mutawif. mutawib itu yang mendampingi masalah ibadah mulai start dari Jeddah sampai nanti kegiatan di Tanah Suci di Mekah maupun di Madinah. Oh gitu. Nah, itu kalau mau jadi tour leader itu benar-benar harus bersertifikat juga ya Pak Adi? Betul, Heeh. jadi harus memang kompeten dan beliaunya juga, kalau kami sih ada filter ya, jadi Heeh. layak enggak ini, kan misalnya kita ada uji coba Heeh, bagaimana betul. mitra kerja kita, karena Mutawib itu memang mitra kerja ya, kalau tour leader itu dari tim ya, Oh, tim memang sudah ada seleksi ya, oh gitu. dari kompeten Mm-mm. beliaunya memang sudah berpengalaman, paling enggak sudah berapa kali kita uji coba gitu Mbak, dan syarat utamanya Hmm. memang sudah bersertifikasi BNSB kita Oh utamakan. gitu. Jadi memang Betul. harus punya sertifikat itu ya? Ya, itu salah satu penunjang lah. Tapi Oh, tetap kita syaratnya. kembali lagi kepada masing-masing personal harus Ya. profesional dalam mendampingi Ya harus jamaah. berkompeten ya Betul, gitu ya ya. gitu. Oke. Baik, selanjutnya Mbak Adi, apa sih yang membedakan travel yang hanya menjual paket ya dengan travel yang benar-benar melayani jamaah? Nah, ini apa sih Pak Adi? Coba. Itu dari harga udah kelihatan Oh kalau gitu. hanya sekedar
fokusnya hanya berangkat-berangkat saja ya. Tapi Heeh. kalau dari kami sih memang ada nilai plusnya yaitu fokusnya di pelayanan. Pelayanan Karena insya Allah servisnya. dengan pelayanan yang bagus nanti pasti jamaah ini akan repeat order lagi Oh gitu gitu loh. ya, betul Tapi kalau betul. kita embel-embelnya hanya harga murah Harga tapi murah. ngapunten pelayanannya kurang bagus atau buruk Mm-mm. nanti dia akan kecewa. Dan jamaah ini kalau sudah kecewa akan banyak cerita kepada tetangga, Iya, keluarganya, gitu ya, betul. familinya. Lah itu akhirnya kurang bagus dampaknya untuk Iya, perusahaan. dampaknya Walaupun mungkin buruk gitu ya. selisih di harga. Tapi Harganya. kalau kami fokusnya memang di pelayanan dan insya Allah itu akan memberikan dampak yang bagus kepada masyarakat atau calon-calon jamaah Oke, kita. jadi Itu Mbak memang Lisa. biar berkesan gitu ya Pak Hadi. Betul, Kalau jadi ada maknanya servisnya, umroh bersama lintas persada heeh, sesuai dengan tagline kita, umroh bareng, senang. senang Oh bareng, iya, barokallah. barakallah. Ya, kayak gitu. Baik. Oke, lanjut Pak Hadi. Bisa diceritakan bagaimana komitmen lintas persada ya dalam melayani jamaah itu seperti apa? Alhamdulillah ya, jadi sampai sekarang kami selain berizin PPIU juga sudah berizin PIHK. Nah, dari sini aja sudah bisa disimpulkan Mbak Lisa. Karena apa? Kalau kita mau ngurus PIHK, Mm-mm. syarat salah satunya harus sudah pernah memberangkatkan jamaah di atas 1.000. Oh, Itu syarat seperti itu. utamanya ngurus PPIU. PIHK Oh, ya, PIHK. dari Haji. PPIU ke PIHK. Seperti Selain itu. akreditasi dan Heeh. lain-lain, terus ada catatan di note di situ tidak pernah ada masalah. Dalam arti mungkin ada pernah yang sampai gagal Gagal berangkat atau berangkat dan apa itu sebagainya. nanti kita akan Oh, enggak bisa mengajukan perizinan PIHK. Terus yang selanjutnya komitmen kami memang memberikan pelayanan yang layanan. bagus kepada jamaah dan sampai selanjutnya ya, makanya kita ada grup WA, kita Mm-mm. jadikan grup jamaah itu kayak keluarga sendiri. Oh Jadi gitu. ada edukasi, ada ini ya emotional bonding atau kedekatan antara Kedekatan travel dengan jamaah. jamaah. Mungkin nanti kita ada konsep, ada silaturahmi, ada semacam reuni Reuni jamaah ya. dan lain-lain lah, banyak kegiatan untuk Jamaah. jamaah gitu. Jamaah maupun baik eh, calon jamaah apa sudah jadi jamaah gitu Yang ya. sudah Oh, yang itu sudah kan jadi memang jamaah. kita Oh, ini ya, jadi seperti kita itu. ada semacam kayak grup-grup itu kita Mm-mm. nanti kumpulkan, terus kita ada Hmm, reuni, ada oke. halal bihalal dan Ya, lain-lain lah. Gitu. dari berbagai Berbagai grup jamaah keberangkatan kayak gitu. itu Oh, yang kami sampai ya, sekarang tetap komitmen ya. menjalin hubungan. Silaturahim Ya ya gitu. betul. Oh, seperti itu. Jadi kalau kayak gitu kan pasti masih tahu ya, maksudnya masih kenal lah, akrab kayak gitu ya. Betul, Untuk ya tujuannya memang seperti itu dan kita banyak ini ya, banyak info-info update terbaru. Misal para jamaah ini ada keluarganya yang mungkin tanya-tanya masalah mm-mm. umroh dan perkembangan di Saudi itu selalu Iya. kita share di grup Mbak. Jadi paling Oh, tidak grup seperti itu itu. tetap ada manfaatnya kan gitu. Hmm. Oh, baik Pak Hadi. Sangat baik sekali ya. Oke, lanjut Pak Hadi ya. Mungkin apa sih Pak Hadi prinsip yang selalu dipegang oleh lintas persada dalam menjaga kepercayaan jamaah? Nah, itu prinsipnya apa? Ya ini Coba. yang paling penting ya. Yang Heeh. pertama, alhamdulillah sampai saat ini kita Iya, mulai berdiri sampai sekarang itu tidak pernah ada yang namanya naudzubillah ya gagal gagal berangkat. Dan berangkat ya. kita alhamdulillah mesti tepat waktu. Itu komitmen awal ya. Oh, Yang kedua masalah pendampingan. Alhamdulillah kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang di luaran sana yang mau nitipkan mungkin orang tuanya dan atau keluarganya yang mm-mm. memang mau berangkat sendirian silahkan ke lintas persada karena memang kita fokusnya di pendampingan. Jadi tidak usah Pendampingan. khawatir. Biarpun nggak ada yang nemani, sudah banyak ini jamaah yang kami ya, akhirnya senang ikut Oh, lintas karena apa? Kita keluarganya kuat. kuat. Jadi menjaga, mendampingi, terus istilahnya melayani mereka itu seperti keluarga sendiri. Itu Oh, Mbak, yang iya. komitmen Yang kita. ditekankan Iya ya, betul. betul. Terus yang terakhir ya, kami selalu open, terbuka. Hmm, Misal kayak kemarin kejadiannya ada aftur naik kan, ya, itu kan ada surat resminya dari maskapai, pemerintah. ya, itu Oh, langsung kita sampaikan. oh Jadi kita gitu. tidak mau eh, berangkat dulu baru nanti ditagih ada uang tambahan-tambahan gitu dan Itu malah kita bahaya ya ya. betul kita open ya, kita open di depan. Jadi
silakan jamaah berdiskusi dengan kami karena memang kami juga tidak mau nutup-nutupi karena Iya, kejadiannya itu betul. memang bukan lintas persada aja Iya. kayak gitu Mbak. Iya memang akhir-akhir ini banyak ya berita Banyak yang sekali ya karena terkait memang itu aftur berita naik dan memang sebagainya. sudah viral dan itu Heeh. bukan di lintas saja seluruh Iya, Indonesia bahkan betul. dunia juga tahu Mm-mm. perkembangan maskapai, kenaikan masalah BBM-nya atau afturnya kan Iya, memang dirasakan oleh semua pihak. iya. Nggak aftur aja Pak, mungkin Iya, makanya semuanya dolar juga naik sekarang ya kan? ya Dolar pun juga lagi naik dan Masya Allahnya sebagainya. lagi Iya menyala-nyala. makanya. Baru saya juga update ada BBM, Heeh. Pertamax juga naik lah. Itu kita Makanya, memang iya betul regulasinya ya harus sekali sih. disampaikan. Iya betul. Karena kalau nggak disampaikan nanti memberatkan Ya, jamaah gitu kan betul. ya Jadi nanti Pak. kesannya kan Heeh. kita itu membebani jamaah, Iya, padahal itu kan memang real dari keputusan pemerintah dan maskapai ya. Yang iya notabene betul. travel itu juga hanya menjalankan. Menjalankan, ya baik, betul sekali. Oke, selanjutnya masyarakat yang saat ini masih ragu Pak Hadi atau baru mulai merencanakan umroh. Nah ini kira-kira apa sih saran untuk jamaah Pak Hadi? Untuk saran dari jenengan itu kayak gimana gitu? Oh, yang masih ragu untuk Iya, keberangkatan umroh ya. Jadi kayak gini, kalau gitu. memilih travel memang utama tadi masalah legalitas. Yang kedua bisa dicek aja di medsos. Karena apa? Heeh. Kalau travel yang amanah itu insya Allah dia tidak akan takut untuk posting atau bikin konten ya. Hmm. Kebetulan di lintas persada itu banyak sekali ada IG, ada TikTok, ada Facebook, Hmm. ada saluran, terus kita juga ada podcast, ada YouTube dan lain-lain lah. Itu menunjukkan komitmen kami bahwa kami itu insya Allah memang benar-benar travel yang amanah dan kita juga paket kami juga sesuai dengan yang kita sampaikan Yang di disampaikan. medsos lah. Oh Yang iya. keduanya untuk Bapak Ibu semuanya para jamaah memang harus bijak dalam memilih Memilih travel. Ya, di travel. situ sudah jelas. Di situ ada flyernya. Tanyakan dulu selain perizinan kantornya di mana, terus paket ini fasilitasnya apa saja. Itu yang harus Betul. dipahami dulu. Lah nanti proses pembayarannya seperti apa. Kebetulan di kami kan ada yang namanya DP dulu 500.000, Oh, DP ada DP 500. 2,5 juta dapat perlengkapan. Ini belum terikat keberangkatan Mbak Lisa. Nah, Oh. nanti baru jamaah itu kalau memang sudah benar siap dan memilih keberangkatan wajib booking seat dulu, yaitu memilih keberangkatan. Keberangkatan yang mana terserah ditentukan. Pelunasannya hanya nanti 1 bulan sebelum Berangkat. berangkat. Jadi ini Oh, bentuk seperti titik itu. aman kita. Biar jamaah tidak setor uang lunas dulu, Iya. keberangkatannya tidak Melunasi. pasti. Tapi Heeh. ini kok kita balik, keberangkatannya sudah jelas Sudah pasti. jelas. Jamaah tinggal booking seat dulu aja. Pelunasannya nanti mendekati keberangkatan. Paling tidak 1 bulan lah sebelum Berarti keberangkatan. enak ya Pak Hadi Ya kalau gitu. enak sekali karena Maksudnya kan memang ada minim resiko, kepercayaan ya gitu, betul. minim resiko Dan nanti juga, setelah betul. Heeh. 1 bulan pelunasan kan akan disampaikan manasiknya kapan, Iya. terus habis itu nanti juga akan ditindaklanjuti, kita dibuatkan grup untuk keberangkatan Iya. setelah manasik, habis itu mulai itinerary, mulai visa, mulai apa kan akan disampaikan. Oh, waktu Jadi manasik tadi. betul, nanti pada saat mau keberangkatan kan kita edukasi juga apa yang sudah siap dari travel, misal Travel. itinerary-nya, terus keberangkatannya jam berapa, pakai pesawatnya kan jelas, misal pakai Iya. Lion, nanti keberangkatannya tanggal sekian, pakai apa ini, naik bisnya dari sini ke Tuban mungkin difasilitasi sampai ke Juanda, lah itu sudah kita sampaikan. Oh visanya udah jadi, kita tunjukin, hanya Iya. contoh-contoh Betul, betul. saja, misal ada ini juga apa namanya nanti kalau di Juanda makannya di mana, biasanya kita pakai Iya. lounge soalnya Mbak. Itu udah Oh, kita sampaikan semuanya mendekati keberangkatan. seperti itu. Betul. Jadi memang yang pertama itu legalitas tadi ya Pak Hadi Betul, ya. nomor satu itu. Terus Terus kantornya, keterbukaan dari ya, kantor terus juga, cara bayarnya. caranya, prosesnya seperti Betul. apa, paketnya seperti Kita apa, itu juga sudah ini yang terakhir jelas. kalau memang masih ragu dengan lintas, kita ada program yang namanya umroh dana talangan. Jadi Oh, ada silakan talangan berangkat dulu, juga. betul. Jadi berangkat Oh, dulu, nanti bayarnya di ini setelah kepulangan ya. oh Itu tanpa seperti itu. jaminan, tanpa namanya bisa dicicil sampai 3 tahun ya. Jadi Oh, tidak memberatkan jamaah. Cuma ini hanya khusus yang mau dan mampu saja. oh seperti Itu hanya itu. solusi aja. Solusi Ya, bukan gitu ya. penekanan gitu. Kalau Iya. kami sih
ada program menabung juga. Jadi nabungnya bebas. Jadi yang menentukan keberangkatan sih jamaah masing-masing. Gitu Mbak Lisa. Jadi Ya, sampai saat ini Lintas Persada ada DP dulu, habis itu nabung boleh, booking sheet, terus baru pelunasan, dan yang terakhir tadi bisa berangkat berangkat dulu, dulu, bayarnya bayarnya belakangan, seperti belakangan. itu. Oh, ya gitu ya sahabat check in. Sangat luar biasa informasinya Pak Hadi. Oke, ini terakhir Pak Hadi ya. Siap. Eh, Mengapa sih masyarakat sebaiknya membeli travel yang sudah berizin resmi tadi ya dan memiliki tanggung jawab yang jelas seperti Lintas Persada Tours and Travel ini? Nah, mengapa sih masyarakat tuh harus membeli travel yang berizin? Ya karena tadi ya kan. Karena memang wajib, karena ya tadi Betul. yang boleh memberangkatkan jamaah umroh ataupun haji plus ya, itu memang harus sudah ada izinnya, Ada izinnya, ada legalitasnya. betul. Jadi siapapun yang belum berizin sebenarnya tidak boleh. Mengumpulkan pun sebenarnya tidak boleh, itu ada larangannya. Gitu Mbak Lisa. Ya, mungkin oke Pak Hadi. Mungkin cukup itu Pak Hadi. Ini mungkin ada sepatah atau dua patah kata dari Pak Hadi sebelum kita closing pada sesi kali ini Pak Siap. Hadi. Monggo silahkan. Oke ya teman-teman semuanya, sahabat Lintas Persada. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pilihlah travel yang aman dan terpercaya. Dengan tadi pesan dari pemerintah itu ada 5. Yang pertama adalah pastikan travelnya berizin. Yang kedua, pastikan keberangkatannya atau tanggalnya. Yang ketiga, pastikan pesawatnya. Yang keempat, pastikan visanya, dan yang terakhir adalah pastikan keberangkatannya. Luar biasa, sangat luar biasa sekali ya teman-teman sahabat. Informasinya sangat detail sekali ya dari Pak Hadi. Terima kasih ya Pak Hadi. Sama-sama Mbak Lisa, mudah-mudahan Oke, bermanfaat. amin ya Allah. Baik Pak Hadi, cukup itu ya yang dari host sendiri sampaikan. Baik Pak Hadi, saya tutup atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang disampaikan oleh panjenengan pada hari ini menjadi bekal bagi masyarakat tentunya agar lebih cermat ya dan juga bijak dalam memilih travel yang amanah dan terpercaya ya, seperti itu. Baik, sahabat Baitullah, sahabat check-in Baitullah, semoga episode kali ini memberikan wawasan baru untuk masyarakat semuanya yang telah nonton ya. Semoga kita semua selalu memiliki apa ya, memiliki edukasi, atau kita juga bisa lihat tadi edukasi-edukasi yang telah disampaikan bahwa memilih travel umroh itu bukan hanya soal harganya, tetapi juga soal keamanannya, kenyamanannya, dan juga legalitas dan tanggung jawab terhadap jamaah itu sendiri. Jadi sahabat, ketika sahabat sudah merencanakan perjalanan umroh, pastikan legalitas dan juga travelnya itu benar-benar sudah sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan apa belum, seperti itu ya sahabat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, semoga diberikan keberkahan, dan segera berangkat ke Baitullah lagi kayaknya ya. Sedikit tambahan aja ya. Jadi insya Allah kami nanti PT Prayogi Lintas Persada akan memberangkatkan jamaah di bulan Juli, yaitu 10 bis ya, kurang lebih 500 jamaah. Luar biasa, tepuk tangan dong sahabat. Ini sangat luar biasa loh Pak Hadi. Berapa ratus jamaah tadi? Kurang lebih 500 jamaah. 500 jamaah di bulan? Di bulan Juli, bulan depan ini. Sebentar lagi. Sangat luar biasa ya. Oke. Baik, dan itu sedikit informasi ya Pak Hadi ya, sangat luar biasa dari Lintas Persada. Dan mungkin bagi sahabat yang ingin berkonsultasi ya seputar program umroh maupun haji khusus, silahkan menghubungi tim kami Lintas Persada Tours and Travel di nomor yang sudah tertera ya. Lalu kami siap membantu sahabat merencanakan perjalanan ibadah dengan aman, nyaman, dan juga penuh keberkahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta share video ini jika
kepada panjenengan, keluarga, sahabat, dan juga rekan-rekan yang sedang merencanakan ibadah umroh. Karena satu informasi yang benar bisa membantu seseorang tidak dari penipuan dan juga semakin dekat menuju Baitullah, Pak Hadi. Baik, saya Lisa Zulia pamit undur diri. Terima kasih kepada sahabat check-in dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Lintas Persada, umrah bareng, senang bareng, haji bareng. Hajinya ketinggalan ya Badi. Barakallah, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.